Jadi saya sampaikan supaya kita bisa bercermin apakah itu terjadi yang sekali ini akhir ini. Penyebaran kebohongan dan fitnah kepada masyarakat yang anti komunis agar ditindak oleh pemerintah atau aparat dengan kasar dan keras. Mencari perlindungan kepada penguasa yang pada itu kepada Soekarno, mempengaruhi TNI Polri melalui pengkaderan agar terpecah dan dapat dikuasai PKI. Gerakan PKI percaya bahwa harus didukung militer senjata agar pemberontakan berhasil. Apakah kondisi sekarang seperti itu? Melakukan adu domba di antara partai politik, masyarakat, pemerintah, sehingga ketegangan sosial terjadi, kohesi sosial rusak, mendukung jabatan presiden seumur hidup, mencari dukungan kepada negara komunis besar, 48 Soviet, 65 Cina, atau membiarkan pengaruh negara komunis menguasai Republik Indonesia. Berlindung sepenuhnya pada kebijakan pemerintah, misalnya Nasakom di era Soekarno. Dari masa ke masa, kita merasakan bersama fitnah, adu domba, pecah belah, dan menghalalkan segala cara, termasuk membunuh TNI, ulama, orang Islam, untuk meraih kekuasaan menjadi ciri dari gerakan PKI. Ini bukti sejarah yang saya sampaikan tadi dan tidak pernah boleh. Banyak orang begitu khawatir ketika Anda dulu mencabut TAP MPR nomor 25 MPRS 1966. Sebab bertentangan dengan Undang-Undang Dasar, Mas. Tapi itu ada kesan pembelaan Anda terhadap orang-orang ex-PKI dan keluarganya. Terserah, kesan nggak kesan terserah. Apa alasan yang Anda? terpenting itu bahwa tugas mengucilkan PKI itu bukan tugas negara. Itu yang penting. Apa artinya pemisahan agama dari negara kalau negara ngurusin segala hal? Padahal yang menentang PKI kan cuma beberapa gelintir orang aja. Jadi Anda tetap merasa bahwa apa yang Anda lakukan mencabut TAP MPR itu benar? Benar karena bersamaan dengan Undang-Undang Dasar gitu loh. Kenapa? Karena memang Undang-Undang Dasarnya begitu, mau diapain? Begitu itu bagaimana? Ya melindungi semua. Ya itu hasil daripada 7 abad lamanya kita berpancasila tanpa nama, yaitu yang dinamakan Bhinneka Tunggal Ika. Berbeda-beda tapi satu tujuan. Nah ini yang penting kita melihatnya dari situ. Kalau belakangan ini ada kekhawatiran PKI akan bangkit? Kenapa takut? PKI aja ditakuti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu bapak hadirin pemuda-pemudi sebangsa setanah air dimanapun kalian berada. Saya setuju dengan apa yang dikatakan oleh Gus Dur. Dan betul apa yang dikatakan oleh Gus Dur. Kita semua pasti sepakat dan setuju. Apa yang dikatakan Gus Dur? Gus Dur adalah seorang kiai. Dan kiai itu waliullah. Satu-satunya kiai yang jadi presiden adalah Gus Dur. Dan kiai itu pilihan Allah. Tsumma awrasna al-kitab alladhina istafaina min ibadina. Aku wariskan Al-Quran ini kepada hamba-hambaku yang terpilih di antara mereka. Gus Dur adalah pilihan Allah untuk membuka tabir rahasia, khususnya tentang PKI. Beliau selalu berpikir jauh ke depan. Sebelum orang lain berpikir, Gus Dur sudah berpikir. Karena Gus Dur adalah seorang kiai, pilihan Allah, sudah pasti apa yang dikatakannya itu penuh dengan kejujuran. Kenapa? Karena tidak ada kepentingan. Yang namanya kiai itu jiwa raganya sudah dibeli oleh Allah. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Gus Dur mengatakan bahwa PKI ini adalah mainan Soeharto. PKI ini mainan Soeharto. Atau PKI ini cuma boneka. Boneka mainan Soeharto. Boneka mainan Orde Baru.
Boneka mainan antek-antek cendana? Boneka mainan cikeas cendana bakri kala? Jadi kenapa harus takut sama boneka mainan? Takut itu harus kepada Allah, bukan kepada boneka mainan. Cuma boneka mainan kok ditakuti. PKI kok ditakuti. Cuma boneka mainan antek-antek Soeharto kok ditakuti. Ya ramenya isu-isu PKI ini kalau sudah mendekati kampanye biasanya rame masalah PKI. Atau sudah masuk bulan-bulan September Oktober rame masalah PKI. Jadi PKI ini cuma bualan. Cuma sesuatu yang diadakan padahal tidak ada. Artinya boneka mainan. Kenapa harus ditakuti? Dan kita sudah melihat, bro. Gatot Nurmantio itu pernah jadi Panglima TNI. Pernah jadi Panglima TNI. Seharusnya dia ketika itu tahu dong di mana markas PKI dan sudah sepatutnya memberantas PKI. Buktinya sampai dia lengser tak ada satupun PKI yang ditangkap. Bahkan markasnya pun entah di mana. Jadi betul apa kata Gus Dur, PKI itu cuma mainan. Soeharto, PKI itu cuma mainan keluarga Soeharto. PKI itu cuma mainan keluarga cendana Cikeas Kala Bakri untuk merebut kekuasaan. Soeharto menjadi presiden dengan memfitnah Soekarno sebagai PKI. Ini cuma boneka mainan. Jadi tolong kepada rakyat Indonesia dari Sabang sampai Merauke, cerdas bro, cerdas. Ikuti apa kata petua Gus Dur, bahwa PKI cuma mainan Soeharto. Gak perlu ditakuti, gak perlu ditakuti. Yang harus ditakuti itu adalah kebangkitan Orde Baru Jilid 2. Karena Orde Baru itu pernah melakukan genosida pembantaian rakyat Indonesia yang sangat kejam. Jadi bukan kebangkitan PKI yang ditakuti, tetapi kebangkitan Orde Baru. 2024 tenggelamkan Anies Baswedan karena dia antek Orde Baru. Billahil taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.